Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidur atau? Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hurriyata haqqan li kulli insan wa hadda 'ala tahmil riqabi walau bi asfari rinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi a'la dinal Islam ala sa'iril adyan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'iyan ila haqqil mubin wa tanqisil awsan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin Winada Kota Palembang yang saya banggakan, yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh ini kita masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruh kita ketika tidur itu berketayangan ya, ada Jakarta, ada yang ke Arab. Nah, ke Arab itu ada tanda itu. Kalau sampai ke Arab terbang di gunung pasir ya, nah itu ada tanda, ada. Mudah-mudahan ke Arab. Karena saya dulu sebelum ke Arab Saudi ya, sebelum ke luar negeri, saya terbangnya nggak tahu tempatnya ya. Tapi gunung pasir terbang ya. Ternyata petanda ya, petanda kita bisa sana. Ya. Nah, jadi kamu kalau ada mimpi itu lah, siap-siap ada ya. Sebaliknya kalau mimpi, nah mimpi ke tempat-tempat nah itu tanda juga itu ya. Semoga kita mimpi adalah tempat yang ya suci yang baik. Amin. Nah, Allah kembalikan lagi ruh ya kepada kita. Ini merupakan nikmat yang besar bagi kita, sehingga kita bisa bertemu lagi ya di sini. Bertemu dengan biwajih talqin ya, dengan wajah-wajah yang berseri-seri. Kalau berbuntu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa ya. Iya. Karena saya menyampaikan ya, yang penting kita itu BTS. BTS apa BTS? Bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat. Jadi kita bahagia. Maka saya sering juga mengatakan ya, bersyukur itu jangan nunggu bahagia. Ya. Lagi sengsara, lagi bokek, lagi segala lah pokoknya. Yang tak lemah lado-lado. Nanti kita bersyukur terus. Ya. Bersyukur. Ya. InsyaAllah la azidannakum kata Allah kan. Pasti akan ditambahkan. Ya. Sama saya juga pernah buat video ya. Video kita berbuat baik itu jangan menunggu banyak uang, jangan menunggu kaya, jangan menunggu mapan, nada. Yang penting adalah punya niat kayak gitu, nada, punya niat tidak. Walaupun banyak duit, jangan niat, malah ya, tidak bisa juga. Banyak duit misalnya, ya, mobil bertumpuk ya, rumahnya bertingkat, kadang-kadang istri 40. Tidak ada niat, tidak akan bisa. Tapi orang yang sederhana, biasa-biasa saja, dia punya niat, bisa. Karena niat itu, kuat roh. Jadi niat itu adalah kekuatan roh. Allah yang mendetikkan di hati kita untuk berbagi, untuk menebar kebaikan-kebaikan. Allah yang mendetikkan hati kita. Dan semoga nikmat yang telah kita syukur ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya setia dan cinta mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baiklah, jamaah rahimahullah, pada kesempatan ini
izinkan kami sedikit mengkaji ya, mengkaji tentang kemerdekaan kita, ya, hari kemerdekaan. Di bangsa Indonesia ini sudah ke-78 ya, 78 tahun merdeka ya. Tapi ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu yang sangat penting. Mengisi kemerdekaan itu tidak lain ya, adalah dengan meningkatkan ya, iman dan takwa dan amal soleh. Tidak ada kata lain sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Allah yang memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya, kalau di dalam sejarah bahwa kemerdekaan itu ya perjuangan para ulama, para santri, pondok pesantren, ya, orang-orang yang berjibaku ya meningkatkan iman dan takwa, memohon ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia ini diberikan kemerdekaan. Ya. Nah, artinya apa? Di situ ada campur tangan Allah kemerdekaan, bukan ya itu hanya manusia yang mendapatkannya, tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tentunya dalam mengisi kemerdekaan itu adalah ya al-khair. Bagaimana kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan, baik untuk diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pada tolong kita. Ya. Nah, itu sebenarnya. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena dalam surah As-Sabah ya, ayat 15, 16, 17 itu orang-orang yang suatu negeri yang damai, nyaman, makmur. Itu kan ada di surah As-Sabah. Laqad kana lis-saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aqradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayn zawata ukuli khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa kafur. Ya, jangan sampai kita merdeka ya kita ya dusta dengan Allah. Ya. Ini ya suatu negeri yang Allah berikan perumpamaan. Ya. Negeri ini ya negeri Sabah namanya, negeri Sabah. Negeri Sabah ini Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyamini wa shimal. Allah bentangkan kebun di negeri itu ya, di kiri dan kanan dan kiri. Allah bentangkan kebun ya, kebun yang sangat luar biasa, yang subur. Kulu, makanlah kata Allah. Disuruh makanlah. Maksud makanlah rezeki yang banyak itu. Kulu birizki rabbikum washkuru lahu. Kemudian makanlah kamu dari kebun yang sangat indah, ya, yang sangat banyak, ya, memberikan rezeki. Makanlah. Washkuru lahu. Nah, ya. Bersyukur. Kenapa? Karena kebun itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebun ya, kepada negeri Sabah itu. Waskurullah, bersyukurlah dengan adanya ya, sebidang kebun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kebun itu ya membuat ya negeri itu membaik, nyaman, sejahtera.
ya. Dan ya, kepada Tuhan ya, yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengampun yang memberikan ya kesejahteraan kemakmuran itu. Fa'aradu, nah ini masalahnya. Fa'aradu, ya, fa'arsalna alaihim sayral amir. Ya. Maka mereka ternyata setelah itu mereka berpaling, artinya mereka kufur, tidak bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya. Fa arsalna alaihim sayral amir, ya. Maka kami kirimkan ya, angin banjir, angin besar, banjir, ya, banjir bandang. Allah kirimkan sayral amir, ya. Allah kirimkan banjir. Wa baddalnahum bi jannatayn jannatain. Apa ya Allah ya? Kebun ya sebelumnya indah luar biasa, ketika banjir ya bencana ya merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia kufur dengan Allah. Ya, kemerdekaan, kemakmuran yang dia dapatkan itu ya tidak disyukurinya. Bahwa kemakmuran, kemerdekaan yang dia peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur, ingkar. Wa baddalnahum, kata Allah, kami ganti kebun yang indah itu. Setelah banjir padam habis, kemudian kata Allah, kami ganti kebun yang indah itu dengan jannatani, ya, jannatani zawada ukuli khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Ya. Kami ganti kebun itu tadi kata Allah dengan kebun ya, yang gersang. Kebun yang gersang ya, tumbuh-tumbuhannya pahit kalau tidak dapat makan, tumbuh-tumbuhan pahit kalau ya, tidak bisa dimakan. Nah ini kalau Allah sudah berkenan ya, jannatani ya, jannatani zawata ukuli khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru, kata Allah. Demikian itulah kami azab ya, kata Allah, kami azab mereka yang kufur. Nah kufur termasuk kita kufur nikmat bisa juga itu ya, waskurulah ya, waskurulah itu kan ya, bisa kufur nikmat. Karena waskurulah, bersyukur itu kan, bersyukur itu adalah al-imanu. Kita bersyukur itu karena kita beriman ya. Beriman sama misalnya ud'uni astajib lakum, itu sebenarnya maknanya dalam tafsir ya, dijelaskan ubuduni wa akhlasu li al-ibadah. Ubuduni, jadi kita suruh berdoa, tapi sebelum kita berdoa kita harus yang memantapkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Yakini ya ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubuduni wa akhlasu li ibadah, dan ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas liwajhillah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wadalika jalika jazainahum bima kafaru. Itulah kata Allah balasan ya, bagi orang-orang yang kufur nikmat ya, ingkar dengan Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal mujazi ilal kafur, kata Allah. Tidaklah itu ya, kami berikan melainkan mereka itu sangat kufur ya, kepada Allah Subhanahu. Nah, jemaah rahimahullah, artinya kita dalam misi kemerdekaan ini tidak lain adalah sebenarnya bagaimana kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surah Al-Maryam Allah juga sebut ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Ya, di sini juga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa ya, orang beriman dan beramal soleh itu yang akan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang Allah sampaikan, Allah sebarkan ya, cinta dan kasih sayang di antara mereka. Nah, jemaah rahimahullah, jadi dalam mengisi kemerdekaan ini ya, tidak lain adalah
bagaimana kita selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing, tapi endingnya adalah untuk Allah. Bisnismen misalnya, dia boleh berbisnis, tapi dia ingat kepada Allah bahwa apa yang dia peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang tukang misalnya, jangan tidak sholat. Kalau tidak sholat berarti kufur Allah. Ya, tidak sholat, tukang nyari rezeki. Nah, nyari rezeki terus, tidak sholat, tidak mau beribadah. Nah, ini berarti kufur dengan Allah. Berarti dia lebih mencintai pekerjaan daripada Allah. Maka pernah saya sampaikan sebuah hadis, ya, Habibaka haunan ma asa yakuna bawilaka yauman ma abrid bawilaka haunan ma asa yakuna habibaka yauman ma. Jadi ya, kita sebenarnya menyintai segala sesuatu yang sifatnya ya materi, yang sifatnya sementara, itu sedang-sedang saja, dan sedang-sedang saja. Karena apa yang kita cinta itu suatu saat akan hilang dari kita. Ya kan, mobil kita bawa, tak tawanya nyusup pada sungai, hancur. Mobil kita bawa, tak ada banjir, hancur. Ya, rumah yang kita sayangi, datang si jago merah, hancur. Itu sudah banyak, ya. Misalnya suatu tempat ada gempa bumi, hancur. Itu sifatnya sementara. Ya. Oleh karena itu kita yang mencintai segala sesuatu yang sifatnya sementara itu sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ya. Kenapa itu sedang-sedang saja? Ya, ini maknanya wasatiyah. Ya, sedang-sedang saja. Mahiyal wasatiyah dia syai'ul tadi yakunu baina tarfain. Ya, sesuatu yang berada di tengah-tengah, sedang-sedang saja, ya. Jadi kita menyintai harta sedang-sedang saja. Bagaimana kita sedang-sedang saja? Ketika kita mencari harta, ya cari harta. Tapi ketika datang waktu salat, ya beribadah kepada Allah. Nah, kalau orang ini mengejar harta misalnya, ketika datang waktu ibadah sampai meninggalkan ibadah, pasti sudah mencintai pekerjaan, sudah mencintai harta itu. Makanya ya, ini namanya gulu, ya, tidak boleh gulu. Ya. Di dalam segala sesuatu tidak boleh gulu, ya, berlebihan. Yaitu mengataskan ya di atas cinta ya Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu di atas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kita mencintai segala sesuatu itu sedang-sedang saja, tapi cinta kepada Allah itu adalah aula, dan kepada Rasulnya yang lebih utama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi segala sesuatu apa yang kita senang itu, tapi ketika Allah panggil, ya maka kita tinggalkan. Itu artinya kita mengedepankan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah rahimahullah. Ya. Selanjutnya di dalam surah apa tadi ya? Surah Al-Maryam ayat 96 tadi. Allah Subhanahu wa taala akan menebarkan ya, kasih dan sayang kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi sebenarnya kita mengisi kemerdekaan ini tidak lain adalah bagaimana kita ya, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amal soleh. Mari kita berbanyak sahabatan. Mari kita perbanyak ya pertemanan, mari kita perbanyak ya kolega, mari kita perbanyak kopi dan sebagainya. Nah, kita isi kemerdekaan ini ya adalah untuk menyambung silaturahim. Kenapa? Karena kalau kita selalu mendepan kebaikan, menyambung silaturahim, insyaallah Allah akan mendatangkan rezeki ya lebih banyak lagi. Amin. Nah, man ahabba ayyun satu rezeki wajun saat yasri bayasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Ini insyaallah ya. Jadi dalam mengisi kemerdekaan ini mari kita ya memperbanyak silaturahim. Silaturahim antara sama
berkata yang baik, ya, menjauhi dari fitnah dan sebagainya. Ya, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fa yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ada istilah. Jadi di dalam mengisi kehidupan kita ini, istilah ini mungkin lazim juga ya sering kita temukan. Ya. Istilah itu kalau sering saya temukan itu adalah ya T kali I. Sudah pernah? T kali I kali B kali K. Ya. Apa itu? T kali I, T kali I kali B kali K. Nah, apa itu? Ya. T itu adalah tekanan. Ya. Memang hidup kita ini banyak tekanan. Oke, tekanan aja. Buntu lah, ya, tekanan aja ya. Ya, masalah itu tekanan. Ya, tekanan dalam kehidupan banyak. Ya. Banyak masalah. Tapi ya, yang terbaik bagi kita adalah bagaimana ya, mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Jangan lari dari masalah. Kamu lari dari masalah, kamu lari itu jadi masalah. Ya kan? Kamu bisa ada masalah, lari dari masalah. Kamu lari jadi masalah. Mana? Kamu lari jadi masalah. Jadi, ya, untuk menghadapi masalah itu adalah as-sabar, yaitu dengan sabar. Sabar, ya, kembali pada Allah. Nah, kita lihat perjuangan Nabi. Nabi ketika dia dapat masalah, ketika di tauhid misalnya atau di tempat-tempat lain, ya, Nabi ketika dapat masalah, ya, saya contohkan di tauhid, ya, yang tidak diterima dakwanya, kemudian dilempari dan sebagainya, dihujat, dipitnah dan sebagainya. Nabi tidak membalas, karena kalau membalas bukan masalah baru. Ketika ditawarkan oleh malaikat kan, ya, apa yang dimaukan Nabi, ada maksud pikirnya kalau malaikat bahkan makan bunuh pun ingin dihancurkan dengan Taif, ya, malaikat mau. Ya. Tapi Nabi tidak sabar, ya. La innahum la ya'lamun. Jangan mereka sesungguhnya mereka belum mengetahui. Nah, bagaimana Nabi dalam menghadapi masalah ini ada sekalian? Nabi keluar di kebun korma, dia berdoa, merintih, menangis dengan Allah. Ya. Merintih menangis dengan Allah. Ya. Sehingga Allah berikan solusinya. Ya. Yang menangis di hadapan Allah. Nah, kita ketika dapat masalah, jangan. Hati kita kalau dapat masalah, kembali kepada Allah. Karena segala apapun yang ada itu adalah dari Allah. Kullu syai'in min Allah. Segala sesuatu itu dari Allah. Maka Nabi mencontohkan ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bisa mengatasi masalah. Kalau Nabi misalnya marah dan sebagainya, hancurkan negeri Taif, itu membuat masalah lagi. Tidak ada sahabat-sahabat yang muncul dari negeri Taif. Tapi didoakan oleh Nabi. Didoakan. Di samping kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Doakan juga ya kepada masalah kita agar Allah selesaikan, agar Allah memberikan solusi. Kenapa ini sesuai dengan firman Allah tidak? Ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jalan keluar. Nah, Nabi ketika dia dapat masalah, dia kembali kepada Allah, arti bertakwa kepada Allah. Maka Allah berikan jalan keluar. Jadi kalau kita mendapat masalah dan sebagainya adalah ya, yang kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebankan segala sesuatu itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena Nabi dengan sabar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan ya solusinya keluar, maka Nabi setelah itu ya mempunyai impian. Impian. Ya. Baru bisa mimpi. Kalau Nabi langsung ngaji ke mana mimpi lagi ya. Nah, karena dia sabar kembali kepada Allah, nah, kemudian Allah berikan solusinya. Nabi punya impian. Ya. Apa impian Nabi? Yaitu menyebarkan Islam ya di Mekah dan di Madinah dan membuat ya negara yang nyaman dan damai. Impian Nabi adalah kita memang bangkit dari tekanan, dari masalah, ya. Bangkit dari tekanan, dari masalah, kita harus punya impian. Nah, ya. Memang orang itu dapat masalah, ya, antar dua. Kalau tidak terkepor, dia bangkit. Ya. Kalau misalnya dapat masalah, tak kuat imannya, itu terkepor. Bisa bunuh diri, bisa gantung diri lah, bisa pesimis lah, bisa namanya ya asal dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang sabar, kuat keimanannya, dia bisa bangkit. Bahkan titik balik dia itu mungkin dari masalah. Bisa. Maka ada kalau misalnya kita dihina orang, biasa ada apa-apa. Mungkin ini titik balik kita untuk berbangkit. Mungkin ini titik balik kita untuk bangkit. Tapi Muhammad dihina, dicaci maki lah, ya, dilempari dengan tai botol dan sebagainya, lah. Nah, itu titik kebangkitan Rasul. Titik kebangkitan. Jadi bisa orang itu sebenarnya dengan tekanan dengan masalah itu bisa bangkit, ya, bisa bangkit. Nah, mungkin juga ya dalam menghadapi segala sesuatu sulit, misalnya orang tua tidak bisa berjualan, ya, tidak kerja, tidak bisa, ya. Kemudian dia bisa bangkit dari kondisi itu. Ya. Ini adalah ya sesuatu yang warnas, ya, yang mencerahkan. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita bisa bangkit dari masalah, baru kita punya impian. Kalau sudah punya impian, ya, kali B kita percaya. Ya, kita percaya bahwa impian kita akan bisa tercapai. Ya, kita yakin dengan Allah bahwa Allah akan ya mentakdirkan ya impian kita, bahwa Allah akan mewujudkan apa yang diimpikan. Nah, Nabi ketika dari situ ya dia berhasil sukses dakwahnya dan ya di Madinah, ya. Kemudian ya bisa membangun negara yang baik, nyaman, damai, ya, sukses. Kemudian kali itu apa? Konsisten. Jadi itu ada sekalian. Kalau kita sudah mencapai impian, jangan terlena, harus konsisten. Apa yang membuat kita bisa mencapai impian tadi? Konsisten untuk dilakukan. Ya, kalau bahasa Islamnya istiqomah. Ya. Kalau ada yang terjemahkan istiqomah itu ikatan sampai takut keluar rumah. Jadi ada juga yang terjemah gitulah. Ya. Tapi ya konsisten itu yang penting. Ya, mungkin belajar. Misalnya kita sudah sukses belajar, nah konsisten. Bagaimana yang kita lakukan ini konsisten untuk ya kita lakukan dawam ya istimror ya terus. Nah ini saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam misi kemerdekaan ini tidak lain adalah dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan ya ibadah buat kita antara sama dan saling sehat-sehati dalam kebaikan kebenaran, berkata yang baik ya, dalam berbuat kebaikan dan juga tentunya kita menghindari ya, segala hal-hal yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin mendekati kemerdekaan misalnya banyak maksiatnya dan itu kurangi lah banyak maksiatnya misalnya, karena itu kemerdekaan memang
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kurangi, kita islah, kita rubah kepada hal-hal yang baik ya. Insyaallah apa yang kita lakukan ya di masjid atau dimanapun ya kalau bisa itu apa namanya kata Nabi itu al-iman hahuna, iman itu bersama kita. Jangan al-iman di masjid. Al-iman di majlis ta'lim. Ada kan itu lah. Al-iman hahuna. Al-iman di qalbi. Al-iman di sadri. Jadi iman itu dia bersama kita. Ya. Insyaallah kalau iman bersama kita ya kita akan bisa ya untuk meningkatkan ya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah kita akan bisa menebar ya kebaikan-kebaikan antar sesama. Baiklah, mungkin ini saja dapat kita sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita mohon ampunan. Afwan bikum akhiran bini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila wa bittariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi